warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan cek kelasnya. Apakah kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Alat tulis dan bukunya juga sudah disiapkan? Sudah. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking dan doa. Sekarang ice breakingnya adalah tepuk jari. Tepuk jari. Oke, sekarang kita mulai. Silakan semuanya berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kepada ketua kelasnya, silakan maju di depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan melakukan kehadirannya, cek kehadirannya. Oke, sekarang Ibu akan melakukan absen. Ada yang tidak hadir? Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Alian Akhtar? Hadir, Bu. Oke. Arga Prasetya? Hadir, Bu. Asifia Nasifa? Hadir, Bu. Ayu Putri Lestari? Hadir, Bu. Hadir ya. Asila Nurzarifah? Hadir, Bu. Febriani Indah Rahayu? Hadir, Bu. Hadir. Hairun Nisa? Hadir, Bu. Istifaul Mawaddah? Hadir, Bu. Iqbal Fahmi? Hadir, Bu. Nada Niatun? Hadir, Bu. Nurul Sofianti? Hadir, Bu. Nurul Faijah? Hadir, Bu. Oke. Nur Aulia Ramadhania? Hadir, Bu. Hadir. Sahrul Ramadan? Hadir, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anakku sehat semua hari ini. Oke, sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Oke anak-anak, Ibu minta kesediaannya untuk berdiri lagi. Ya, di sini Ibu akan pandu sendiri ya. Oke, dengarkan Ibu. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. kita.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, sekarang Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Nah, kesepakatan pertama, ketika pembelajaran dimulai, kalian tidak boleh ribut, tapi harus fokus pada pembelajaran. Kesepakatan yang kedua, apabila kalian ingin ke toilet, silakan izin terlebih dahulu. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan melakukan tes pematik dulu. Oke, sekarang kalian bisa amati gambar di depan. Apakah bisa dilihat? Bisa. Coba diamati dulu gambarnya. Sekarang pertanyaannya, bangunan apakah yang terdapat pada gambar di atas? Saya Bu. Oke, Arga. Bangunan dinasti Daulah Umayyah. Baik, itu adalah bangunan dinasti Daulah Umayyah. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Ada berapa banyak khalifah Daulah Umayyah yang kalian ketahui? Saya Bu. Oke, silakan sila. 14 khalifah yang memimpin Daulah Umayyah. Oke, ada 14 khalifah yang memimpin Daulah Umayyah. Sudah benar nggak? Sudah. Oke, sekarang untuk pertanyaan terakhir. Siapa pendiri Umayyah dan masa siapa kemundurannya? Siapa yang bisa jawab? Oke, Fahmi, silakan jawab. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendirinya dan Hisham bin Abdul Malik. Oke, masa pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan masa kemundurannya adalah Hisham bin Abdul Malik. Oke, sekarang itu adalah tes pematnya. Sekarang Ibu akan melakukan asesmen awal. Nah, di sini kalian bisa lihat jawabannya. Pak, pertanyaannya, maaf, maksud Ibu pertanyaannya bisa dilihat di atas? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang Ibu akan bacakan pertanyaannya. Tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz mengajarkan keadilan, sementara Cordoba mengajarkan hubul ilmi. Jika kamu harus memilih satu nilai, maka satu nilai untuk perbaikan bangsa, mana yang kamu pilih dan mengapa? Sekarang untuk jawaban itu, Ibu akan membagikan kertas kecil ini. Nanti hasil jawaban kalian harus tempelkan di kertas menilai yang sudah Ibu sediakan di depan. Kalian bisa pahami? Bisa. Sekarang Ibu akan bagikan. Silakan kalian coret di situ ya jawabannya. Yang lain sambil dikerjakan. Sambil Ibu bagikan kertasnya, yang lain sambil kerjakan. Oke. Oke ya. Silakan dikerjakan. Oke anak-anak, Ibu rasa sudah. Sekarang Ibu akan minta kalian untuk maju di depan ya. Untuk apa? Haus. Kerjakan dulu ya. Silakan kerjakan dulu tugasnya. Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Silakan kalian
tempelkan jawaban kalian di atas kertas manila yang sudah Ibu siapkan di depan. Ayo, maju semuanya, tempelkan saja. Tempelkan ya. Tempelkan. Silakan tempelkan. Oke. Yang teratur ya, yang teratur. Tempelkan ya. Yang sudah silakan duduk kembali. Oke, yang sudah silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ini adalah hasil jawaban kalian. Sekarang Ibu akan ngambil secara random ya. Baik, Ibu akan ngambil salah satu jawaban dari teman kalian. Di sini Ibu akan membacakannya. Oke, Ibu akan ulangi lagi pertanyaannya. Tokoh seperti Umar bin Abdul Aziz mengajarkan keadilan, sementara Cordoba mengajarkan hubul ilmi. Jika kamu harus memilih satu nilai untuk perbaikan bangsa, maka nilai mana yang akan kamu pilih? Nah, di sini Ibu akan ambil salah satu jawaban temannya, Ibu akan bacakan. Nah, di sini Sila menjawab keadilan. Karena keadilan adalah struktur bangunan, sedangkan ilmu adalah isinya. Tanpa struktur yang kuat, isi yang berharga tidak akan bertahan. Betul sekali anak-anak. Kenapa keadilan itu disebut sangat berharga? Karena untuk memimpin atau untuk membangun suatu negara dan bangsa itu harus sesuai dengan keadilan. Tanpa keadilan, segala keputusan itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Negara itu tidak akan bagus. Negara itu akan pincang tanpa keadilan. Baik, kenapa Ibu menyampaikan pertanyaan seperti ini? Karena inilah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, sekarang kalian lihat lagi di atas, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, pembelajarannya adalah, mari kita sama-sama baca di atas. Lihat. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis tentang perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, dan ilmu dengan memotivasi peserta didik untuk bernalar kritis. Nah, untuk yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab melemahnya Daulah Umayyah di tengah kemajuannya sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasul, dan ilmu dengan memotivasi peserta didik untuk komunikasi dan bernalar kritis. Oke, sekarang kalian perhatikan video yang Ibu putar ya. Ini adalah video pembelajaran. Oke, sekarang kalian tunggu ya, Ibu putarkan. Sebentar ya. Oke. Baik anak-anak, silakan diamati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumlah dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perkembangan peradaban masa Daulah Bani Umayyah. Selama kurang lebih 90 tahun berkuasa, sejak tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah mampu membawa era kejayaan Islam. Di antara 14 khalifah yang memimpin Daulah Bani Umayyah, terdapat 5 khalifah yang terkenal yang membawa kemajuan Islam pada masa itu. Di antaranya adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Husain bin Abdul Malik. Di antara kemajuan peradaban masa Daulah Bani Umayyah, yang pertama, perkembangan bidang sosial. Di antaranya adalah yang pertama, terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundangan negara, serta terbentuknya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan kepolisian. Yang kedua, terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain, dengan dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga, gelanggang pacuan kuda, tempat minum yang strategis, kantor pos, pasar, dan sarana prasarana umat lainnya. Yang kedua, bidang budaya. Di antaranya adalah yang pertama, bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Yang kedua, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, serta gedung-gedung pemerintahan. Yang keempat, membangun saluran irigasi sebagai sarana pertanian. Yang kelima, membangun kota Basra dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan tata bahasa. Serta yang keenam, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Yang ketiga adalah bidang politik militer. Di antaranya yang pertama, terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga politik atau an-nizam as-siyasi, lembaga keuangan atau an-nizam al-mali, lembaga tata usaha negara an-nizam al-idari, lembaga kehakiman an-nizam al-qadai, serta lembaga ketentaraan an-nizam al-harbi. Yang kedua adalah terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau Dewan Kidada yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan, terdiri dari 5 orang sekretaris: sekretaris persuratan atau Katib ar-Rasail, sekretaris kepolisian atau Katib al-Jundi, sekretaris kehakiman atau Katib al-Qadi, sekretaris keuangan atau Katib al-Kharraj, dan sekretaris tentara atau Katib al-Jub. Yang ketiga adalah dibentuknya al-Hijadah atau ajudan untuk mengurusi keselamatan khalifah, sehingga semua orang yang akan menghadap khalifah harus meminta izin kepada al-Hijadah. Yang keempat, memindahkan ibu kota pemerintahan Daulah Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Yang kelima, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri. Yang keenam, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketujuh, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Adapun khalifah yang berperan dalam pengembangan politik dan militer Daulah Bani Umayyah adalah Khalifah Muawiyah bin Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sekian pembahasan kita
katsiran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik anak-anak, sudah lihat belum videonya? Oke. Sebelum Ibu menjelaskan videonya, nanti setelah Ibu menjelaskan, kalian harus membuatkan pertanyaan apa yang sudah kalian lihat ya, atau apa yang kalian sudah tahu. Oke, sebentar ya. Oke, nah sekarang Ibu akan menjelaskan isi video tadi ya. Silakan anak-anak perhatikan di depan. Oke, nah tadi di video sudah merinci semua apa yang kita pelajari hari ini. Tapi sekarang Ibu akan menguatkan kembali. Ibu akan menjelaskan kembali. Nah, pada masa perkembangan Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi merupakan periode transformasi besar dalam sejarah Islam. Nah, kenapa disebutkan begitu? Karena kepemimpinannya dari kepemimpinan kolektif beralih menjadi kepemimpinan monarki atau kerajaan turun-temurun, atau Ibu ulangi, dari kepemimpinan yang dipilih dengan cara musyawarah bersama menjadi kepemimpinan dipilih dengan monarki atau kerajaan turun-temurun. Oke. Nah, di sini disebutkan pula puncak kejayaannya tercapai pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi melalui pembangunan infrastruktur yang masif dan perluasan wilayah. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di poin berikutnya apa itu infrastruktur. Oke. Sekarang berikutnya. Nah, di sini anak-anak kalian bisa lihat proses perkembangan pada masa Daulah Umayyah. Ternyata ada yang pertama perkembangan di bidang sosial. Kalian bisa lihat di depan. Yang pertama adalah terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat. Nah, di sini aturan perundang-undangan itu sudah dibuat. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya ini hukum ini tidak tegak, hukum ini begini. Nah, sudah tidak ada lagi. Nah, di sini sudah dibuatkan suatu lembaga pengadilan dan kepolisian untuk menyelidiki segala kasus atau kejadian yang mengandung kriminal. Nah, sekarang yang kedua. Nah, terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata. Di sini semua hak-hak manusia yang ada atau warganya atau masyarakatnya waktu itu sudah tidak ada lagi dibeda-bedakan. Di sini disamaratakan, mau kalangan atas, mau kalangan tengah, menengah, atau mau kalangan bawah, di situ sudah disamaratakan. Nah, ini yang terakhir, ini terpeliharanya atau terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, anak yang lumpuh, orang buta, dan lain sebagainya. Nah, di sini ternyata pada masa perkembangannya mereka memperhatikan betul bagaimana kondisi orang miskin, bagaimana kondisi anak yatim, bagaimana kondisi masyarakatnya yang dalam artian yang cacat dan sebagainya seperti buta, lumpuh dan sebagainya. Nah, di sini sudah diperhatikan betul, dijaminkan kenyamanannya, dijaminkan kesehatannya. Ya, sekarang kita lihat lagi dari segi mana lagi perkembangannya. Oke, sekarang dari segi perkembangan di bidang budaya. Oke, kita lihat lagi di depan, kalian juga bisa lihat sambil Ibu jelaskan. Nah, sekarang ternyata pada waktu itu bahasa Arab ini dijadikanlah bahasa persatuan, bahasa resmi negara. Nah, Ibu contohkan di negara kita. Kita ini memiliki banyak suku, memiliki banyak bahasa. Ada yang bahasa Bima, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Lombok. Nah, untuk menyatukan kita di suatu tempat atau ketika berada di suatu tempat umum, nah kita tidak mungkin menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Oh, yang Madura Jawa
pakai bahasa Madura, yang Bima pakai bahasa Bima, kan nggak nyambung ya. Nah, maka negara Indonesia meresmikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, ketika kita berada di tempat umum, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, begitu pula dengan pada masa Daulah Umayyah ini, dia meresmikan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan atau bahasa resmi negara. Jadi siapapun atau wilayah manapun yang berada dalam kawasan Daulah Umayyah, mereka harus menggunakan bahasa Arab. Oke. Nah, sekarang yang kedua, mencetak mata uang dengan bahasa Arab. Ya, jelas karena bahasa Arabnya sudah menjadi bahasa resmi, maka mencetak mata uangnya juga harus menggunakan bahasa Arab. Oke, sekarang selanjutnya mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan. Nah, ternyata di wilayah Daulah Umayyah itu ada kain-kain sutra yang diolah oleh masyarakatnya. Nah, akhirnya dibuatlah inisiatif atau ide, dibangunlah sebuah pabrik yang akan mengelola kain sutra ini. Akhirnya di situ ada timbal balik antar masyarakatnya gitu. Ada pekerjaan untuk masyarakatnya, ada kesejahteraan dari hasil dari pabrik itu sendiri. Jadi tidak ada yang menganggur, tidak ada pengangguran, terutama kaum hawa. Nah, di sini dibangunnya pabrik ini ternyata lahan utama fokus utamanya adalah untuk pekerjaan kaum hawa atau wanita. Nah, untuk industri kapal lagi, pada waktu itu mereka tidak, artinya butuh sih dari luar, tapi mereka mementingkan penghasilan dari sendiri. Mereka membuatkan kapal sendiri, senjata sendiri, dan terutama ini gedung-gedung pemerintahannya sendiri mereka buat juga sendiri, mereka bangun sendiri. Jadi tidak ada lagi mereka menggantungkan diri kepada pemerintahan lain atau daulah-daulah lainnya. Ya, sekarang untuk yang berikutnya membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Nah, mayoritasnya masyarakat atau manusia yang ada di bumi ini rata-rata penghasilannya adalah dengan bertani. Nah, maka pada Daulah Umayyah ini dia membangunkan khusus untuk perkembangan pertaniannya melalui irigasi. Nah, apa ini irigasi? Nah, irigasi ini adalah dibuatkan saluran air. Untuk air ini akan mengalir ke pertanian. Nah, oke, pada musim hujan mereka tidak butuh air karena ada air hujan. Nah, tetapi kalau pada musim panas tentu mereka akan membutuhkan air. Makanya inilah fungsinya irigasi ini. Dibuatkanlah irigasi ini atau saluran air ini menuju ke pertanian. Oke, sekarang yang berikutnya membangun kota Basra dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Nah, di sini mereka juga membangun kota ini untuk pusat ilmu. Ada yang belajar di sana, ada yang kuliah, ada pokoknya segala macam ilmu ada di sana ya, di Kufah dan Basra. Nah, yang terakhir membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Jadi urusan negara dan administrasi negara sudah tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi yang tidak teratur. Semua sudah diatur oleh bagian administrasi pemerintahan, bagian pembukuan negaranya. Jadi tidak ada lagi yang terledor ya. Semuanya sudah ada yang mengatur. Oke, itu adalah perkembangan di bidang budaya. Nah, sekarang perkembangan di bidang prestasi politik militernya. Nah, kalian juga bisa lihat tadi di video sudah disebutkan. Nah, di sini Ibu juga hanya membacakan saja. Ibu yakin kalian sudah paham ya dari si video tadi. Nah, yang pertama terbentuknya 5 lembaga pemerintahan. Yang pertama itu apa? Lembaga politik, An-Nizam Asyasi. Nah, yang kedua lembaga keuangan, yaitu An-Nizam Al-Mali. Yang ketiga lembaga tata usaha negara atau An-Nizam Al-Adli. Oke, yang keempat apa? Lembaga kehakiman atau An-Nizam Al-Qadari.
Yang kelima apa? Lembaga ketentaraan atau An-Nizam al-Harbi. Nah, sekarang yang kedua, terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah. Nah, yang bertugas mengurus berbagai macam urusan pemerintah. Nah, dewan ini terdiri dari ini. Ada 5 lagi sekretarisnya. Siapa? Apa? Sekretaris pertama apa? sekretaris masyarakat Atau Katib al-Rasail. Oke, yang kedua sekretaris kepolisian atau Katib al-Jum. Yang ketiga sekretaris kehakiman atau Katib al-Adil oke, yang berikutnya sekretaris keuangan. Katib al-Haraz. Nah, yang kelima adalah sekretaris tentang tentara. Oh ya, sekretaris tentara atau Katib al-Jum. Oke, itu adalah prestasi-prestasi Daulah Umayyah di bidang politiknya. Nah, sekarang kita masih di prestasinya. Nah, di sini ada juga yang mengurus keselamatan Khalifah. Nah, disebutkan di sana adalah hijabah. Hijabah ini adalah ajudan. Jadi, setiap khalifah harus diberikan ajudan. Apa fungsi ajudan ini? Ajudan ini adalah yang melindungi khalifah. Jadi, siapapun yang ingin bertemu khalifah harus melalui ajudannya. Jadi tidak ada yang langsung atau tidak ada yang boleh langsung bertemu dengan khalifah, tetapi mereka harus melalui al-hijabahnya atau ajudannya. Apapun yang ingin mereka sampaikan, apapun yang ingin mereka perlukan, mereka harus melalui ajudannya atau yang disebut dengan al-hijabah. Oke, nah yang berikutnya memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Nah, di sini juga mereka berhasil memindahkan ibu kota pemerintahan, ya, dari ibu kota apa itu? Kufah ya, dan dari ibu kota Kufah ke Damaskus. Damaskus ini ke Suriah. Nah, dari Kufah ini Irak, dari Irak mereka pindahkan ke Suriah. Itu adalah keberhasilan mereka. Mereka memindahkan ibu kotanya. Nah, selanjutnya menumpas segala pemberontakan. Nah, segala sesuatu yang mengganggu aktivitas negara, aktivitas warganya, termasuk pemberontakan itu ditangani langsung oleh bagian-bagian yang ditugaskan tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Itu sudah tidak ada lagi pemberontakan yang berani mengganggu lagi kebijakan khalifah, mengganggu lagi kepemerintahannya, mengganggu lagi warga dan sebagainya. Itu sudah dilindungi oleh bagian pemberantas pemberontakan, ya. Itu tadi undang-undang perlindungannya itu, ya. Sekarang yang terakhir, mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan dari awal, ternyata pemimpin Daulah Umayyah ini atau perkembangan Daulah Umayyah ini merubah kepemimpinan yang sebelumnya adalah sistem demokrasi, sistem musyawarah, sistem kerjasama untuk mengambil suatu keputusan, diubahlah menjadi sistem monarki atau kerajaan secara turun-temurun. Setelah ayahnya anaknya, setelah anaknya lagi cucunya dan sebagainya. Nah, di sini adalah sistem monarki, ya istilahnya sistem kerajaan turun-temurun. Oke, nah masih ada yang terakhir adalah adapun faktor-faktor kemunduran Daulah Umayyah. Oke, disebutkan di sana, Ibu akan baca ringkas saja ya. Kalian juga bisa baca di depan. Nah, yang pertama adalah melemahnya figur khalifah. Nah, di sini ternyata Khalifah Hisam ini adalah orangnya barbar, bahasa kita sekarang. Apa itu barbar? Nah, barbar itu semaunya sendiri, gitu. Tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, apa yang dia kerjakan itu menurut dia baik. Apa yang dia kerjakan udah itu adalah kebebasan saya. Mentang-mentang dia jadi khalifah, dia sebebas itu. Akhirnya kenapa? Melemahlah kekhalifahannya atau figur kekhalifahannya. Itu sudah disebutkan contohnya, itu dia tidak bermoral,
tidak peduli dengan urusan negaranya, apalagi warganya. Negaranya saja dia tidak urus, apalagi warganya. Nah, di situ ada yang kedua, sistem pergantian kekuasaan tidak jelas. Nah, di sini dari tidak jelasnya akhirnya memicu perpecahan atau perebutan kuasa. Oke, sekarang yang berikutnya adalah gaya hidup mewah. Karena sudah dipindahkan tadi, akhirnya ternyata dia si Hisam ini akhirnya berpengaruh dengan kehidupan Bizantium. Tempatnya dia berpindah tadi. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini. Dia mengalami kerugian moral terutama, kerugian dari sistem kekuatan-kekuatan militer untuk menjaga istananya, menjaga pemerintahannya. Nah, akhirnya dia saking tergiurnya, dia lupa siapa diri dia sebenarnya, apa yang dia bawa dan apa yang dia pimpin, dia lupa gitu. Karena apa? Karena tadi dia naik gaya ya, maksud ibu maaf, maksudnya terlalu banyak gaya ya. Oke, anggap aja itu breakingnya. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah masalah konflik etnis dan sosial. Oke, yang berikutnya adalah masalah ekonomi dan agama, dan yang terakhir adalah munculnya oposisi kuat. Nah, ini benar-benar hancurlah daulah ini. Apakah ya oposisi kuat itu daulah Abbasiyah setelah ini ya, daulah yang mampu yang mengambil kesempatan pada kondisi tersebut. Nah, oke, sekarang anak-anak itu ibu sudah sudah menjelaskan isi videonya dan juga ibu sudah selesaikan penjelasan dari materinya. Sekarang ibu akan tagih kembali. Yang ibu suruh tadi adalah kalian membuatkan sebuah pertanyaan. Oke, dari pertanyaan itu nanti kalian akan akan dijadikan diskusi. Nah, sebelum diskusi mari kita lakukan ice breaking dulu. Oke. Apa? Ice breaking apa? Step semangat. Oke, kalian harus semangat ya. Oke, kita mulai. Sekarang berdiri dulu. Kita mulai ya. Oke, sekarang ibu pimpin, tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Sekarang kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Feby, silakan. Apa yang menyebabkan daulah Umayyah melemah di tengah kemajuannya? Baik, terima kasih Feby. Bagus pertanyaannya. Ibu akan kumpulkan dulu. Sekarang siapa lagi yang ingin bertanya? Angkat tangan. Baik, silakan Sarut. Apakah ada hubungannya antara hilangnya nilai-nilai Islam seperti keadilan dengan kemunduran? Peradaban, berikan alasannya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Nada. Perkembangan peradaban pada masa daulah Umayyah. Baik, terima kasih Nada. Sekarang yang terakhir pertanyaannya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, silakan Naura. Belajar dari sejarah proses perkembangan Islam masa daulah Umayyah, apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Oke, baik anak-anak. Pertanyaan kalian adalah bagus semua. Kasih hapus dulu. Baik, pertanyaannya adalah sudah ibu kumpulkan. Yang pertama tadi, apa yang menyebabkan daulah Umayyah melemah di tengah kemajuannya?
Yang kedua, apakah ada hubungan antara hilangnya nilai-nilai Islam seperti keadilan dengan kemunduran peradaban? Berikan alasannya. Yang ketiga, apa manfaat mempelajari perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah? Dan yang keempat, belajar dari sejarah proses perkembangan Islam masa Daulah Umayyah. Apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan negara saat ini? Oke anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan membagikan kelompok, oke? Ya. Ibu akan membagikan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompoknya. Oke ya, tunggu sebentar. Oke. Kelompok pertama, Kisrina, Asila Nur Zarifah, Alian Ahtar, sama Nurul Sofianti. Nah, untuk kelompok kedua, Ayu Putri Lestari, Febriani, Sahrul Ramadan, sama Aulia. Nah, kelompok ketiga, Naura, Arga Prasetya, Istifaur Rahman, sama Syifa. Nah, yang terakhir Syifa ya? Oh, Nurul Faijah ya? Maaf anak. Yes, Nurul Faijah. Yang kedua Hairun Nisa. Yang ketiga Iqbal Fahmi. Sama siapa yang belum ibu sebutkan namanya? Siapa yang belum ibu sebutkan namanya? Nada ya. Oke, sekarang kalian ambil posisi kelompoknya masing-masing, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang silakan ambil posisinya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan handout dan LKPD-nya ya. Nanti kalian akan diskusi melalui ini ya. Ini mana kelompok pertama? Oke, kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Oke. Kelompok keempat. Nah, anak-anak, Ibu sudah bagikan tugas kelompoknya. Sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya, diskusikan ya. Nanti hasil diskusinya kalian akan presentasikan di depan kelas. Nah, kelompok 1 nanti akan diberikan pertanyaan oleh kelompok 2 ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 nanti yang memberi pertanyaannya adalah kelompok 3. Nah, kelompok 3 yang presentasi, kelompok 4 yang memberikan pertanyaan. Nah, begitu juga dengan kelompok 4. Kelompok 4 yang presentasi, maka kelompok 1 yang memberikan pertanyaan. Nah, silakan kalian kerjakan, diskusikan. Kelompok
Dibuka.
Tanya apa? Apa? Iya. Silakan diisi ya. 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 Ini ya. Kelompok tiga. Ini kalian. Baik anak-anak, ibu rasa diskusinya sudah cukup. Oke, sekarang ibu akan minta per kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, nah di sini ibu minta kesiapan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2 memberikan pertanyaannya. Oke, siap? Silakan kelompok 1 maju di depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan perkenalkan diri kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai ketua kelompok bernama Nur Misrina dan di sebelah kanan saya bernama Absila. Dan di sebelah kiri saya bernama Supriyanti. Kami akan membacakan hasil kerja kami.
Satu, faktor penyebab melemahnya Daulah Umayyah di tengah kemajuannya. Meskipun mencapai kejayaan dalam perluasan wilayah dan administrasi, beberapa faktor internal yang eksternal menyebabkan kelemahan dinasti ini. Sistem suksesi monarki, peralihan kekuasaan yang bersifat turun-temurun seringkali memicu persaingan tidak sehat di dalam keluarga istana. Banyak putra mahkota yang masih muda atau tidak kompeten diangkat menjadi pemimpin. Diskriminasi terhadap mawali. Kelompok mawali Muslim non-Arab seperti Persia dan Afrika sering dianatirikan ya, terus dalam jabatan pemerintahan dan bebas pajak. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan dukungan mereka terhadap gerakan oposisi. oke. Gaya hidup mewah. Sering dengan melimpahnya kekayaan negara, banyak khalifah dan lembaga istana yang terlibat dalam pola hidup mewah dan meninggalkan nilai-nilai kesederhanaan pemimpin Islam terdahulu. Oke, terus Munculnya gerakan perlawanan, adanya konflik berkepanjangan dengan kelompok Syiah, Khawarij, dan puncaknya adalah gerakan Bani Abbasiyah yang berhasil menggalang kekuatan dari mereka yang merasa tidak puas. Apakah ada yang ingin bertanya? oke, kelompok lain ya, kelompok 2. Kedua ingin bertanya, bagaimana diskriminasi terhadap mawali dapat memicu dukungan terhadap gerakan oposisi? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Diskriminasi terhadap mawali memicu dukungan terhadap gerakan oposisi karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Mawali yaitu Muslim non-Arab sering tidak diberi kesempatan menduduki jabatan penting dalam pemerintah dan masih dibebani pajak yang berat meskipun mereka sudah memeluk Islam. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Bagaimana kelompok 2? Apakah puas? Baik, sekarang kasih aplaus untuk kelompok 1. Demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik anak-anak. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, di sini Ibu akan bantu jawab untuk pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadi kelemahan itu, salah satunya timbulnya rasa kecewa, marah dari kehalifan atau struktur negara di bawahnya atau pemerintahannya yang sedang berjalan. Akhirnya kesempatan ini diambillah oleh oposisi tadi, gerakan oposisi tadi. Akhirnya siapa gerakan oposisinya? Itu dinasti Abbasiyah yang akan bangkit lagi. Oke, sekarang mungkin itu yang bisa kelompok 1 sampaikan. Sekarang giliran kelompok 2, silakan maju. Silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2. Ya, langsung ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri sebagai ketua kelompok bernama Nur Aulia. Di sebelah kanan saya Ayu Putri Lestari dan di sebelah kiri saya Diani Darul Ramadan. Silakan hasil diskusinya. Hubungan hilangnya nilai-nilai Islam atau keadilan dengan kemunduran peradaban.
Ya langsung. Sangat berhubungan, keadilan adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selesaikan langsung. Alasannya ketika keadilan hilang dan digantikan oleh nepotisme serta penindasan legitimasi pemerintah di mata rakyat akan hancur. Ketidakadilan menciptakan polarisasi perpecahan sosial. Rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil tidak akan lagi mendukung program pembangunan negara, melainkan cenderung melakukan sabotasi atau pemberontakan. Sejarah membuktikan bahwa peradaban besar runtuh bukan hanya karena serangan luar, tetapi karena keroposnya moralitas dan rasa keadilan di dalam negara. Oke, sekarang lanjut. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Sekarang Ada yang ingin bertanya? silakan kelompok 3 bertanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana nepotisme dapat mempercepat runtuhnya sebuah pemerintahan? Nepotisme dapat mempercepat runtuhnya sebuah pemerintahan karena kekuasaan dan jabatan diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan, bukan kemampuan dan integritas. Oke, cukup ya. Apakah kelompok 3 puas? Puas. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan ya. Nah, sekarang itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan lagi untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 3. Siap-siap kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai ketua kelompok bernama Asyifa Rasifa. Di sebelah kanan saya Istiqomah Mawaddah, di sebelah kiri saya Nara Takunisa Uga Sutio. Dibacakan saja oleh ketua kelompoknya. Ya, ketua kelompoknya saja. Pertanyaannya, manfaat mempelajari peradaban Daulah Umayyah. Wawasan sejarah, memahami bagaimana Islam bertransformasi dari kekuasaan lokal menjadi imperium dunia yang menguasai 3 benua. Apresiasi budaya, mengetahui asal-usul arsitektur Islam seperti Masjid Umayyah, sistem mata uang, dan administrasi negara yang sistematis. Pengambilan ibrah atau pelajaran, belajar dari keberhasilan mereka dalam mengelola keberagaman wilayah, sekaligus belajar dari kesalahan mereka agar tidak mengulangi pola keruntuhan yang sama di masa depan. Mungkin segitu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 4, silakan bertanya. Dari kelompok 4. Apa peran pengelolaan administrasi yang sistematis dalam kebersihan perluasan wilayah Indonesia?
Jawabannya, pengelolaan administrasi yang sistematis berperan penting dalam keberhasilan perluasan wilayah Islam karena membuat pemerintahan tertata, efektif, dan stabil. Dengan sistem administrasi yang jelas, penguasa dapat mengatur pajak, hukum, militer, dan pelayanan masyarakat secara terkoordinasi di wilayah yang sangat luas. Administrasi yang baik juga memungkinkan pengawasan daerah-daerah baru berjalan efektif melalui pengangkatan pejabat, pencatatan keuangan, dan komunikasi pemerintahan. Hal ini membantu menjaga keamanan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat, sehingga wilayah yang ditaklukkan tidak mudah memberontak dan justru mendukung kekuasaan Islam. Dengan demikian, kekuasaan wilayah dapat berlangsung berkelanjutan, bukan hanya melalui penaklukan, tetapi juga melalui stabilitas pemerintahan. Demikianlah. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aku dulu untuk kelompok 3. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 4 ya, maju di depan. Oke, sekarang silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahmi sebagai ketua kelompok. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, kami akan membacakan pertanyaannya. Dari sejarah Daulah Umayyah kita dapat memetik beberapa poin penting untuk konteks negara modern. 1. Pentingnya meritokrasi kepemimpinan dan jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi dalam integratif, bukan berdasarkan hubungan darah atau golongan, menghindari nepotisme. Menjaga persatuan dalam keberagaman negara yang kuat adalah negara yang mampu merangkul seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi, suku ras atau latar belakang, atau belajar dari kasus Mawali. Sudah ya. Kami untuk kelompoknya demikian. Kami dari kelompok 4 Demikianlah diskusi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kelompok 1, silakan bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa gaya hidup hedonisme pemimpin dapat menjauhkan mereka dari penderitaan rakyat? Silakan dijawab kelompok 4. Pemimpin dapat menjauhkan mereka dari penderitaan rakyat karena pemimpin yang terbiasa hidup mewah dan berlebihan cenderung kehilangan perasaan sosial. Mereka lebih fokus pada kenyamanan dan kesenangan pribadi sehingga tidak benar-benar merasakan kesulitan yang dialami rakyat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Apakah pendapat ini? Akhiri. demikian. Hera, ayo. Demikianlah hasil diskusi Hasil kerja kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anak, Ibu akan tambahkan sedikit. Selain itu, gaya hedonisme ini adalah gaya hidup yang berlebihan. Jadi
kita tidak bolehlah hidup seperti para pemimpin-pemimpin khalifah ini yang sehingga dari gayanya akhirnya kepemimpinannya menjadi lemah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan tes individunya. Sekarang Ibu akan bagikan soalnya ya. Silakan kalian kerjakan soalnya. Nih, Ibu bagikan sekarang. Oke. Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan ya. Ali kurang. Lagi. Oke. Dikumpulkan nanti. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Ibu kasih waktu. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai silakan maju kumpulkan. Silakan kumpulkan tugas individunya. Oke. Dan silakan kembali ke mejanya masing-masing ya. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah mengerjakan soal individunya. Sekarang Ibu akan mengambil jawaban kalian secara random ya. Jadi di sini Ibu akan membacakan jawaban dari teman kalian. Nah, di sini Ibu ambil, oke, ini atas nama Nada ya. Oke, pertanyaannya, tuliskan faktor utama yang menyebabkan pesatnya perluasan wilayah Islam pada Daulah Umayyah. Nah, di sini Nada menjawab faktor utamanya meliputi semangat jihad yang tinggi untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, kekuatan militer yang terorganisir dengan baik, stabilitas politik dalam negeri pada periode tertentu, dan lemahnya dua kekaisaran besar saat itu. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, dalam perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah memiliki perkembangan di bidang sosial dan politik militer. Nah, sekarang Ibu akan ambil lagi jawaban temannya, yaitu di sini adalah jawabannya Sifa. Nah, di sini Sifa menjawab terpeliharanya dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Nah, ini adalah anak-anak jawaban ke temannya, dan sekarang adalah jawaban yang terakhir. Jawaban terakhir adalah dari Nada ya, dapat dari Sahrul ya. Nah, di sini adalah pertanyaannya, jelaskan faktor utama yang menyebabkan pesatnya perluasan wilayah Islam. Nah, di sini jawabannya adalah faktor utamanya meliputi semangat jihad yang tinggi untuk menyebarkan Islam, kekuatan militer, dan lain-lain. Oke, bagaimana pertanyaannya? Apa jawabannya? Sudah benar? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan melakukan pertanyaan refleksi. Oke.
Ibu akan melakukan pertanyaan refleksi. Hal apakah yang menarik dari pelajaran ini? Angkat tangan yang mau menjawab. Saya, Bu. Oke, silakan Sipa. Hal menarik yang saya pelajari hari ini adalah bahwa kejayaan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekuatan militer, Ya. tetapi sangat bergantung pada keadilan, integritas pemimpin, dan cara memperlakukan rakyatnya. Saya juga belajar bahwa diskriminasi, nepotisme, dan gaya hidup mewah penguasa bisa menjadi penyebab utama runtuhnya pemerintahan dari dalam. Meskipun negara tersebut terlihat kuat dari luar, dari sejarah kita dapat mengambil pelajaran penting agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Baik, terima kasih untuk Siva yang sudah menjawab. Itu adalah jawaban dari Siva yang benar. Ini adalah pelajaran yang sangat menarik bagi kita untuk yang kita jalani untuk masa sekarang. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana atau pembelajaran apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran ini? Ada yang mau kasih jawaban? Atau ada yang bisa jawab? Oke, silakan Ayu. Ya, pembelajaran seperti ini sangat perlu untuk pelajaran kedepannya. Melalui pembelajaran sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita tidak hanya mengetahui peristiwa masa lalu, tetapi juga belajar tentang keadilan, kepemimpinan, persatuan, dan tanggung jawab. Pelajaran ini membantu kita memahami bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada moral pemimpin dan sikap masyarakatnya, bukan sekadar kekuatan atau kekayaan. Oke, terima kasih untuk Siva dan Ayu yang sudah memberikan pertanyaan. Kasih hapusnya dulu. Oke, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan angkat tangan yang mau menyimpulkan. Oke, silakan Aulia simpulkan. Keberhasilan dan Yang lain perhatikan ya. sebuah pemerintahan atau peradaban tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekuatan militer, tetapi sangat bergantung pada keadilan, integritas pemimpin, dan cara pemerintah memperlakukan rakyatnya. Sistem pemerintahan yang meritokrasi, hukum yang adil, kepemimpinan yang moral dan bijaksana, serta kemampuan menjaga persatuan dalam keberagaman menjadi faktor kunci stabilitas dan kemajuan. Oke, terima kasih Aulia. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Apa ingin menyimpulkan? Oke, silakan. Sejarah menunjukkan bahwa diskriminasi, nepotisme, dan gaya hidup hedonisme penguasa dapat melemahkan legitimasi pemerintahan dan memicu konflik dari dalam. Oke, terima kasih. Sekarang tepuk tangan untuk temannya yang sudah memberikan kesimpulan. Sekarang kita akan melakukan umpan balik ya. Kita akan melakukan umpan balik. Di sini sudah ada pertanyaannya. Baik. Sebentar ya, Ibu lihat dulu. Baik anak-anak, sekarang pertanyaannya adalah untuk umpan balik. Apa saja perkembangan di bidang sosial? Ada yang bisa jawab? Saya, Oke, silakan. Lembaga pengadilan dan kepolisian, terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga. Adanya perkembangan sosial ditandai dengan munculnya stratifikasi sosial, golongan muslim, mawali, dan lain-lain. Baik, terima kasih Kis. Sudah benar apa salah ini? Sudah benar atau salah? Benar ya, sudah benar. Itu adalah umpan balik yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang yang kedua. Pertanyaannya yang kedua adalah pada bidang budaya apa saja perkembangannya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab, mendirikan pabrik dan sutra, industri, kapal dan senjata, gedung-gedung pemerintahan, membangun irigasi sebagai sarana pertanian, membangun kota Basrah dan Kufa sebagai
pusat perkembangan ilmu dan anak, membuat administrasi. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga itu sudah benar apa gimana ini? Jawabannya Sofianti. Sudah benar ya. Sekarang yang ketiga, apa penyebab kemunduran dari Daulah Umayyah? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Feby. Pengganti Hisham umumnya tidak cakap, tidak bermoral, dan kurang peduli urusan negara, lebih suka bersenang-senang. Sistem pergantian kekuasaan tidak jelas. Ini memicu perbuatan tahta di antara anggota keluarga Bani Umayyah. Gaya hidup mewah yang mengikuti gaya kerajaan Bizantium. Konflik etnis dan sosial, masalah ekonomi dan agama, munculnya oposisi kuat. Oke, itu adalah jawaban dari Feby. Bagaimana dengan jawaban Feby? Sudah benar? Sudah. Baik, kasih aku dulu untuk teman-teman yang kasih jawaban. Oke, sekarang anak-anak, Ibu akan menyampaikan juga sedikit. Nah, itulah hasil kesimpulan atau hasil pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Daulah Umayyah, mulai dari bidang sosialnya, budaya, dan politiknya. Oke, Ibu akan karena waktu sudah berakhir, maka di sini Ibu akan menyampaikan pelajaran apa yang akan kita kerjakan di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar masalah tokoh-tokoh Khalifah Daulah Umayyah. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, Ibu minta ketua kelas untuk maju di depan membacakan doa berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Silakan Fahmi maju di depan untuk memimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah membacakan doa. Silakan. Baik, anak-anak, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula lah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, apabila ada kesalahan kata-kata atau penyampaian Ibu, itu adalah dari Ibu sendiri. Oke, anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.